Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak, adapun kompetensi dasar yang harus anak-anak capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang ketiga, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, Nana perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Di sana ada makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup, lestari, dan berkembang biak karena dijaga oleh manusia. Salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia dan sering sekali kita jumpai, ya ini ada di sawah, itu adalah tanaman jagung. Di mana jagung merupakan bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok selain dari nasi yang kita makan setiap hari. Nah, di sini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membaca sebuah paragraf tentang bagaimana jagung berkembang biak. Perhatikan ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, Nana, tadi kita sudah membaca sebuah paragraf ya. Dari paragraf itu kita bisa menentukan yang namanya ide pokok. Namun, sebelumnya Ibu ingatkan kembali bahwa setiap paragraf itu memiliki satu kalimat utama. Paragraf yang letak kalimatnya di awal disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir disebut dengan paragraf induktif. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok ada atau disebut juga dengan gagasan utama, itu adalah pokok pembahasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, Nana, ide pokok itu biasanya tertera dalam kalimat utama. Jadi sebelum menentukan ide pokok, anak tentukan dulu kalimat utama. Apakah dia ada di awal ataukah dia berada di akhir. Nah, Nana, dengan demikian tentunya anak-anak sekarang sudah bisa ya menentukan ide pokok dari paragraf ini. Dibaca dulu dengan seksama. Ya, benar sekali. Ide pokok dari paragraf ini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Ini terdapat pada kalimat utama yang berada di awal paragraf ya, Nana. Nah, ini adalah contoh paragraf berikutnya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Ide pokok pada paragraf ini adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji. Nah, ide pokok ini juga terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Nah, Nana berbicara tentang tanaman jagung, bagaimana cara jagung berkembang biak?
agar tetap lestari, maka jagung berkembang biak itu menggunakan alat yang namanya bunga. Bunga adalah alat yang digunakan oleh beberapa tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan bagian-bagian bunga lengkap. Nah, di sini Ibu ambilkan contoh dari bunga kembang sepatu. Bagian-bagiannya adalah yang paling atas, yang warna merah kecil-kecil namanya kepala putik. Yang kuning namanya benang sari, kemudian bagian yang lebar dan warnanya mencolok namanya mahkota. Di bawahnya yang warna hijau itu kelopak, kemudian yang memanjang itu adalah tangkai. Fungsi dari masing-masing bagian bunga adalah yang pertama putik. Putik adalah alat kelamin betina. Kemudian ada benang sari merupakan alat kelamin jantan. Mahkota bunga itu memiliki warna yang indah untuk menarik serangga. Kelopak untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup. Nah, anak-anak, ketika serangga menghinggapi bunga, kemungkinan besar serangga menyentuh benang sari sehingga jatuh di kepala putik. Nah, saat itulah terjadi penyerbukan pada bunga dan kemudian menghasilkan yang namanya bakal buah. Anak-anak, berbicara tentang bunga kembang sepatu, ternyata bunga ini tidak hanya ada di Indonesia ya. Bunga ini juga ada di Malaysia yang disebut sebagai bunga raya atau bunga nasional bagi penduduk Malaysia. Perhatikan gambar, tentu anak-anak tidak asing ya dengan bunga Kamboja. Nah, ini juga terdapat di negara Laos, anak-anak, negara tetangga Indonesia yang digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, anak-anak, begitu banyaknya persamaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Laos, dan juga beberapa negara-negara lainnya yang berada di Asia Tenggara. Nah, karena persamaan-persamaan itu, maka mereka membentuk suatu organisasi internasional yang disebut dengan ASEAN. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Di sana ditayangkan gambar peta ASEAN. Di sana juga terdapat gambar dari bendera dari 10 negara anggota ASEAN. Yang terdiri dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok, yang didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Adapun anggota yang keenam yang ikut bergabung yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang ketujuh yaitu negara Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Anggota yang ke-8 dan 9 yaitu Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang ke-10 adalah Kamboja tanggal 30 April 1999. Nah, berikutnya akan kita bahas sedikit tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, gambar ini adalah kampung air ya, desa terapung yang berada di Brunei Darussalam. Kampung air ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga mayoritas penduduknya adalah Melayu. Berikutnya adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan ya. Baiklah anak-anak, sekianlah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Setelah ini silahkan buka Google Classroom, kemudian catat ringkasan materi. Selanjutnya kerjakan tugas sebagai evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itu saja anak-anak, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar.